Respon imun spesifik. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian apa itu imunitas. Immunity diambil dari bahasa Yunani yaitu imunitas, artinya perlindungan. Secara pengertian, imunitas adalah mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud itu adalah bakteri, bisa juga patogen lainnya seperti virus, jamur, parasit, toksin, obat, bahkan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian, sistem imun juga bisa kita artikan sebagai sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada banyak komponen dan peran sistem imun dalam tubuh kita, jadi terlebih dahulu kita membahas komponen sistem imun. Komponen sistem imun dan bagaimana komponen-komponen sistem berperan dalam pertahanan tubuh kita terhadap patogen asing. Langsung saja, sistem imun pada manusia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem imun alami atau innate immunity, atau kita sebut dengan sistem imun non-spesifik. Kedua, sistem imun didapat atau adaptif, kita sebut sistem imun spesifik. Sistem imun didapat atau adaptive immunity merupakan sistem imun yang memiliki spesifitas terhadap patogen atau jenis inflamasi tertentu. Berbeda dengan sistem imun alamiah yang tidak memiliki memori terhadap suatu patogen, sistem imun adaptif ini memiliki sel memori yang akan menghasilkan suatu protein yang menjadi respon imunologis dan yang kemudian kita sebut sebagai imunoglobulin. Komponen utama dari sistem imun spesifik adalah sel limfosit. Pada dasarnya, sistem imun spesifik dibagi menjadi dua tipe berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler atau intraseluler, yaitu komponen seluler dan komponen humoral. Pada komponen seluler, sel yang menjadi mediator respon imunologis adalah sel limfosit T. Secara umum, sel limfosit T dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sel T helper atau CD4+, sel T sitotoksik atau CD8+, dan sel T regulator. Masing-masing jenis sel T memiliki mekanisme yang berbeda untuk merespon adanya patogen yang ada di intraseluler. Sel T helper bekerja berikatan dengan sel antigen presenting cell atau APC melalui reseptor protein MHC kelas 2 untuk memicu produksi sitokin yang dapat berperan sebagai sitokin proinflamasi maupun sitokin antiinflamasi. Contoh dari sitokin proinflamasi adalah interleukin 1 beta, 6, dan juga TNF-alfa. Sedangkan untuk contoh sitokin antiinflamasi yaitu ada interleukin 10. Sel T sitotoksik akan berikatan dengan sel yang terinfeksi patogen pada intraseluler melalui protein binding molekul atau MHC kelas 1 dan akan langsung membunuh sel yang telah terinfeksi tersebut. Sedangkan untuk sel T regulator berfungsi untuk mengatur supresi dari respon imun. Oke, kita lanjut ke komponen humoral. Komponen humoral dari sistem imun adaptif dimediasi oleh sel B. Perannya sebagai sel memori terhadap pajanan patogen tertentu. Sistem imun adaptif yang memungkinkan adanya memori terhadap pajanan patogen tertentu dinamakan immunologic memory. Pada awalnya, sel BNA akan terpajan pada patogen tertentu baik langsung berikatan yang diekspresikan pada permukaan sel patogen ataupun yang berikatan dengan APC berupa folikular dendritic cell. Selanjutnya, sel B yang terpajan tersebut akan mengalami proliferasi dan diferensiasi di sumsum tulang menjadi satu sel B memori yang memiliki memori dan spesifitas terhadap antigen dari patogen tertentu. Dan sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin spesifik terhadap infeksi patogen tersebut akan dihasilkan. Semakin sering tubuh terpajan oleh patogen yang sama,
maka titer antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma tersebut semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon imun tubuh terhadap patogen tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.